nabrak anak wang kita pulau. Ya. Banyak musibah. Ini tanda gitu. Allah ngato dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Zaharul fasad, lah nampak terang benderang kerusakan. Iya di muka bumi. Di mana? Bil barri, di daratan. Iya. Di muka bumi. Fil bahar, di lautan. Laut tidak berliwang kan Bu? Iya. Ada kayak lima laut dibakar. Sehingga para nelayan payah nuai ikan, payah lah jauh perjalanan. Kenapa? Laut lagi beliwah. Siapa yang beli? Banyaknya orang beli. Orang hebat, orang kaya, orang-orang berduit. Tidak gitu. Laut, udara, atmosfer gitu tercemar. Kenapa? Ulah perbuatan manusia. Ini sengaja kita nyampai ini ibu-ibu. Mak kita mengevaluasi dan mentadaburi dan kita mengambil hikmahnya. Kita takut Bu di tahun 1995. Oke, saya ingat. Lagi gempa perinci. Woi, ya Allah. Tsunami. Kita memang masyarakat kita Bu ada pula yang ngato ya. Air hangat nak melimpah. Mana kita lari dari terukit. Ada yang ngato air hangat semua itu melimpah kate. Banjir sudah. Kalau pasal itu lahir ke Bukit Setio. Iyalah ini. Cukuplah itu pembelajaran buat kita Bapak Ibu. Kalau boleh kita memang kita kijai ini kita sebenarnya penuh. Kita ini berada di lembah. Cuma kayak kimak keliling kita di mana? Bukit. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala murka marah mengaknya misi kita, mudah berdoa. Bukit ditimbun Jadi gitu. penembum. Gunung kita kijai dekat ditopong, diangkat, diledakkan oleh Allah, hancur kita. Iya. Gunung Raya sebelah situ pun. Ke sebelah situ lah danau pulau melimpah. Mana kita nak lari? Lari akan ke Jambi, danau nak melimpah. Lari ke sebelah kiri, ayangan nak melimpah. Mana kita nak lari? Hancur kita kalau Allah marah kepada kita. Kenapa demikian? Kita sampaikan ini Bu. Karena ibu-ibu, musibah itu tak mungkin terjadi kalau bukan karena ulah perbuatan kita Manusia ya. Coba kita iman apa yang disebut, yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 59. Apa Allah kata masih kita ibu-ibu? Wa ma kunna muhlikil qura. Kami tidak akan membinasakan suatu masyarakat. Kami tidak akan membinasakan suatu negeri. Kami tidak membinasakan suatu kaum illa kata Allah, kecuali kata Allah wa ahluha zalimun, penduduknya, masyarakatnya, rakyatnya berlaku zalim kepada Allah. Inilah yang mengundang angkara murkanya Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya ibu-ibu, Allah tidak mau mengazab kita. Allah tidak mau membinasakan kita, tidak mau memberikan musibah kepada kita. Kalau kita zalim, ini yang mengundang bencana, petaka dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa tugas kita? Iqra, baca. Maka apa yang dipertontonkan oleh Allah kepada kita 2 minggu belakangan ini, baik yang terjadi di Aceh, terjadi di Sumatera Utara, terjadi di Sumatera Barat, apa? Iqra, sebagaimana yang
wahyu yang pertama kali diturunkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kita membaca. Apa yang kita baca dengan fenomena ini? Ada dua yang kita baca, ibu-ibu. Nah, ini yang menjadi tanda kuri kita. Yang pertama yang kita baca ini, Bu, ayatun Qur'aniyatun. Ini yang harus yang pertama kita baca sebagai apa? Petunjuk, pedoman dalam kehidupan kita. Al-Quran bukan pejengan, Al-Quran bukan simbol, Al-Quran bukan hanya tulisan dinding, tapi Al-Quran dibaca, dipahami, dan lebih dari itu kata Ibnu Katsir, diamalkan dalam kehidupan. Kalau kita baca Al-Quran ini hanya sekali sebulan, sekali seminggu, sudah itu hilang, kita 40 di dalam hari. Maka itu yang buat aku nyampaikan, ibu-ibu, mana yang banyak kita baca Al-Quran atau baca WA? Bu, mana yang banyak kita baca Al-Quran atau baca WA? Jujur. 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 Kenapa? Ini adalah hudan linnas. Pengajian di Masjid Al-Islam aku nyampaikan tentang ini. Iya. Syekh almarhum Syekh Ali Jaber, beliau menangis membacakan surat Fatir ayat 29. Apa yang beliau baca dalam surat Fatir itu? Karena kita ini tidak tahu, kita tidak paham. Allah sudah ngasih ini kepada kita. Untuk apa? Agar kehidupan kita di atas dunia tidak sia-sia. Maka Allah katakan di dalam firman-Nya, surah Fatir ayat 29, Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca yatlu, yang selalu, maka digunakan kata yatlu itu tidak disebut dengan fi'il mudhari dalam bahasa Arabnya itu. Jadi kata kerja yang digunakan itu adalah kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang. Artinya apa? Yang selalu, bukan gaya kita membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, sekali kita baca libur seminggu, sekali kita baca libur sebulan. Ya Bu, yang kita baca kadang-kadang surah Yasin lah, surat yang lain tak kemana. Tapi Allah katakan di dalam firman-Nya, kita yang selalu membaca Al-Quran. Bagaimana orang yang selalu membaca Al-Quran? Di akhir ayat tersebut dijelaskan, yarjuna tijaratan la tabur. Orang yang selalu membaca Al-Quran di dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupannya adalah kehidupan yang tidak pernah akan merugi dalam kehidupan ini. Karena Allah mengibaratkan kita, ibu-ibu, dalam kehidupan dunia ini sama dengan berniaga, sama dengan berdagang. Kalau orang berdagang, Bu, apa tujuannya, Bu? Meraih keuntungan. Apa tujuan orang berdagang? Cari untung. Ada yang ingin rugi? Aduh, ibu-ibu, jangankan rugi, balik modal beda ibu-ibu, apalah rugi. Allah jelaskan kehidupan perniagaan yang sama sekali tidak akan rugi. Itu kata-kata lantabur itu kalau kita paham, Bu, dalam kaidah bahasa Arab, betul-betul benar-benar sungguh-sungguh tidak akan pernah rugi. Bayangkan tuh, begitu Allah menyampaikan, cuman kita ini yang dendam. Betul-betul benar-benar tidak pernah akan merugi. Siapa? Allazina yatluna kitaballah, orang yang selalu membaca Al-Quran. Supaya kita tahu, Bu, hidup kita ini
undang. Kalau undang dibuat manusia mudah dijual beli, Bu. Iya. Ada kayak nyimak tentang hukum-hukum ini. Oh iya nih. Oh, Iya. Asal siapa yang banyak uang bisa dibeli lah itu hukum. Cocok. Tapi kalau undang-undang Allah, Allah katakan dalam firman-Nya, la tajida li sunnatillah ta'wila. Tidak ada tawar-menawar dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu, kita tidak memperpanjang ini karena kita membahas tentang musibah. Jadi yang pertama yang kita baca adalah ayatun Qur'aniyah. Ini Ibu Quran. Mari kita baca sama-sama. Bangkit kita tidur, uduk kita salat subuh, ambil Al-Quran. Tidak jatuh HP. Ini aku ngimak. Kita ngimak masyarakat kita Bu ya. Nanti tidur HP. Nah, bangkit tidur yang diambil HP. Makan, waktu makan main HP. Sudah makan lagi ngimak HP. Kemana-mana bawa HP. Ini kemana? Iya. Sebagai pedoman petunjuk dalam kehidupan, supaya kehidupan kita sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Supaya mata kita berseri-seri, mata kita siap. Bu, ada ganti ya kau. Lah diponis oleh dokter. Min berat, Iya. tebal kacamata. Iya. Oleh dokter ya akan bisa buta. Maka waktu diponis oleh dokter karena min atau kacanya sudah tebal, matonya lah min berapa itu kalau min 4 itu lah, mana bentuk itu. Oleh karena itu terdetiklah dalam hatinya Bu, ya Allah, penyakit dari Engkau ya Allah. Tolong tunjuki aku ya Allah, bagaimana basirah saya ya Allah bisa sehat sebagaimana Engkau melahirkan aku ya Allah. Maka dia bermimpi membaca Al-Quran. Setelah bermimpi membaca Al-Quran, terdetik dalam hatinya, saya harus hafal Al-Quran. Lihat tadi. Betul loh, pergilah beliau ke Sulawesi. Kan ada tempat itu, Iya. suatu tempat untuk menghafal Al-Quran. Tamat hafalan, hafal 30 juz, dicek kembali matanya, hilang. Alhamdulillah. Dan banyak kisah-kisah inspiratif lainnya Bu, terhadap orang-orang yang menghafal Al-Quran ini. Nanti itu ada bab tersendiri kalau kita bahas tentang itu. Kita balik kepada pokok pembicaraan itu tadi tentang musibah. Ini yang itu yang pertama. Yang kedua ibu-ibu yang kita baca adalah ayatun kauniyah. Apa itu ayatun kauniyah? Apa yang kita iman di alam semesta ini. Karena apa yang diperlihatkan oleh Allah terhadap kejadian-kejadian alam, fenomena-fenomena alam, itu bukan terjadi karena tanpa sebab. Kalau kita kan dicari, oh itu bencana alam, itu kata kita tidak mungkin dia terjadi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala ada maksud dan tujuan di sini. Karena musibah ini ada 3. Yang pertama adalah ujian. Musibah itu bisa jadi ujian. Kita istiqomah ya. Kita rajin ibadah, rajin kita pengajian, masyarakat kita beriman. Tapi yang ibu dikirim musibah oleh Allah,
itu namanya ujian. Muji iman itu. Ini tidak iman mental kerupuk. Karena Allah kata dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ya. Allah kata kepada kita, firman Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah engkau mengira? Apakah engkau beranggapan? Apa anggapan kita? Ayyaqulu amanna, kita mengatakan beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, tapi tidak diuji. Jadi iman, ibu-ibu, butuh ujian. Iman harus ada ujian, tantangan. Maka di antara salah satu tujuan musibah yang dikirimkan oleh Allah itu adalah ujian buat kita, muji kadar iman kita. Betul tak beriman kita ini? Betul tak masyarakat kita ini beriman? Nah, setelah diuji, oh betul. Nah, maka itulah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-69, walau anna ahlal qura amanu, kalau betul-betul beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna, akan kami bukakan, benar-benar akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Masyarakat itu tenang, tentram, rukun, damai. Kenapa? Berkah iman itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang banyak ngaji, ibadah sama-sama, ini yang menghalang, ini yang menolak, ini yang akan menghambat musibah itu datang. Kenapa? Iman kita harus rajin ruku, rajin sunnah, rajin berzikir. Allah kasihan sehingga ditariknya musibah dan malapetaka tersebut tidak berkepanjangan. Ada juga ibu, musibah itu adalah teguran. Bagaimana teguran? Dikirimnya musibah, awalnya kita adalah beriman, rajin ibadah, rajin ngaji. Setelah itu kita ibadah iya, ngaji iya, nyanci uangnya juga, bukain uang kita juga. Ditegur oleh Allah dengan musibah. Tidak boleh campur-campur ibu-ibu. Kalau beriman tetap beriman, jangan dicampur dengan yang batin. Karena kita beribadah itu menghindari yang mungkar, menghindari yang keji dan mungkar. Maka Allah tegur gitu dengan musibah supaya kita tidak berkelanjutan salahnya di dalam kehidupan ini. Ada juga ibu-ibu, musibah itu azab buat kita. Ya, kalau kita lah ingkarnya, sholat jarang, rumah yang dekat dengan masjid, tapi masuknya masjid tidak pernah. Ya bu, ini rupanya bu kita nueh masyarakat kadang-kadang, ya lebih dekat pantai Pamedi daripada masuk ke masjid. Lebih dekat pantai Cerocok dari pergi ke masjid. Pergi pantai Cerocok, tiap bulan, pantai Pamedi, tiap bulan, masuk masjid sekali sebulan dia bayar. Berarti dengan itu Allah tegur gitu, Allah kasih azab, boleh jadi azab ini. Nah, dengan adanya fenomena ini bu, apa yang terjadi di daerah Aceh, di daerah Sumut, di daerah Sumatera Barat, ini adalah pembelajaran buat kita seluruhnya, agar kita bisa mengambil hikmah, ibrah. Karena namanya musibah itu ibu-ibu tidak mengalami tidak diberikan kepada orang-orang yang zalim. Maka untuk itu tegur sapa kita dalam kehidupan. Mau ibu-ibu kita merasa berat menyampaikan yang hak, wa tawasau bil haq, sampaikan kebenaran walaupun ibu-ibu
tugas kita sampaikan yang benar itu. Supaya apa? Karena namanya musibah itu tidak menimpa orang-orang yang berdosa saja. Orang yang tidak berdosa pun juga ikut kena musibah tersebut. Kenapa? Karena kita tidak saling tegur dalam masyarakat, tidak saling sapa dalam masyarakat. Ini yang kita atasi, Bapak Ibu. Kita memang penyakit-penyakit masyarakat di zaman sekarang ini yang merasuki, yang mempengaruhi generasi kita, dan butuh uluran tangan dari kita, Bapak Ibu. Mana ada anak generasi muda, generasi mudi, mbah dimasuk dalam masjid, payah. Mai kita taina, jom, mau kita setia, mau kita ngaji, mau ikut nakal. Karena kalau sudah kemaksiatan itu merajalela, lah kita anggap biasa, ibu-ibu. Ini yang mengundang bencana. Kalaulah banyak maksiat, kita memang biasa dalam kehidupan. Ada orang nakal, kita memang biasa anak ini. Ada anak-anak kita berbuat negatif, kita senyap, tidak ada kita tegur sapa. Allah, anak ini itulah bentuk, itulah gaya. Oh, tidak bisa. Tugas kita untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan, untuk menjadi pemenang, untuk tidak rugi. Wa tawassaw bil haqq. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib di akhir kehidupan beliau pernah berpesan kepada kita. Apa pesan beliau? Akan datang suatu masa, kata beliau. Akan datang suatu masa, yang mana masa tersebut al-lisan kali, lidah kita ini berat menyampaikan yang benar. Kenapa? Karena banyak orang yang berbuat tidak tahu, tidak elok. Orang yang berbuat tidak benar itulah banyak dalam kehidupan kita. Mulut kita bersilat, lidah nyaci maki orang, buka aib orang, gosip-gosip orang. Banyak perbuatan-perbuatan dalam kehidupan yang kadang-kadang kita sendiri terlibat di dalamnya. Tidak ada tegur sapa. Ini Bu mengundang angkara bencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dalam sebuah statement, dalam sebuah perkataan, apa dalam perkataan tersebut? Iza kasurul munkar, apabila kemungkaran telah merajalela, lah banyak digawe wah, lah biasa dikimawa, maka kejahatan, kemaksiatan tersebut akan menjadi suatu kebaikan. Dan inilah yang mengundang bencana dalam kehidupan ini. Maka tugas kita yang ada dalam majelis taklim ini, mai kita rangkul generasi gitu, jujur gitu, anak-anak kita ibu-ibu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan masyarakat gitu, menyelamatkan desa gitu, menyelamatkan kota gitu, menyelamatkan kampung gitu, sehingga tidak mudah dimasuki, dipengaruhi. Kalau masyarakat itu masyarakat yang beriman, masyarakat yang bertakwa, ya Allah, indah dilihat dalam kehidupan. Kenapa? Karena berkah Allah senantiasa menyirami kita. Rezeki Allah berdatangan dari segala pintu, datang rezeki Allah. Mudah Ibu, apa yang kita olah menjadi penghasilan. Tapi berbeda dengan negeri, masyarakat yang berkah itu dicabut oleh Allah, maka apa yang kita perbuat itu menjadi bencana dalam kehidupan kita. Tidak ada yang membawa ketenangan. Kita merasa gelisah, kita merasa susah. Kenapa? Boleh jadi itulah salah satu faktor. Maka kita awali dari keluarga gitu, kita rangkul. Karena memang itu perintah.
dalam surat Al-Hujurat, jaga diri wa ahlikum, jaga keluarga. Bergerak dari diri kita, bergerak dari keluarga kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan masyarakat kita ini. Sehingga masyarakat kita, desa kita, kota kita disebut dengan qaryatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Desa yang baik, thayyibah, dan senantiasa diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, dalam surat Yasin apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa qalu ta'irukum. Apa lanjutannya Bu? Qalu ta'irukum ma'akum. Ain zukir. Kemalangan kita itu, musibah itu disebabkan oleh kita. Kenapa? Ain zukirtum bal antum qaumum musrifun. Lah kami bagi peringatan, lah dibaca ayat-ayat Allah, lah diterangkan ayat-ayat Allah. Idah kok kita ngaji Bu, agi kok kita main WA, lah tuh agi kok kita nyimak TikTok kan. Allah, malu kita ibu-ibu. Banyak lagi terima ini. Biarlah satu ayat Bu, tapi selalu tiap hari, sehingga mata kita ini berseri-seri. Ada aura inner beauty kata orang ibu. Kenapa? Karena kita senantiasa melihat ke depan di hidup kita, jauh dari musibah. Karena Allah memberikan peringatan baik dari Al-Quran, baik yang disampaikan oleh alim ulama, para dai, para ustadz yang ngaji dalam kehidupan ini. Itu Bu, ya. Apa tadi? Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Apa lagi? Dalam surat Al-Isra, iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Ini yang bahaya. Kalau kami ingin menghancurkan suatu negeri, suatu masyarakat, para tokohnya kami hancur dulu. Para buya nasi kumpul main domino. Bisa jadi. Para buya nasi kumpul dalam ngurus politik. Bukannya kita tidak boleh berpolitik, tapi hati-hati. Berapa banyak ulama-ulama kita, ya, yang keras lantang, tapi dikasih uang subur. Kan itu Bu, ya, negara kita ini padek dia Bu. Oh iya. Silakan Allah tembang katanya. Ormas-ormas Islam silakan. Untuk apa Bu? Supaya kita tidak dibuka mulut kita lah ditutup. Sehingga tidak bisa kita lantang lagi ngata, oh ini haram. Iya kita kata haram, kita tidak lakukan. Haram, halal, hantam terus. Ini Bu salah satu, itu kita terima Sumut, Aceh, habis Bu, tambang. Iya. Siapa yang punya? Orang-orang besar kita. Iya. Dan luput di belakangnya ada orang-orang yang ngerti agama, Iyalah. paham agama. Tapi Allah kata dalam surat dalam sebuah hadis qudsi, khairun nas aqra'uhum lil Quran. Sebaik-baik manusia itu memang yang paham Al-Quran, ngerti Al-Quran, paham agama. Wa aqahum fi dinillah, paham dengan agama Allah. Bukan hanya paham, tapi mengamalkan. Ayam kita bayang ini Bu, pemuda-pemuda, tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra itu, dia pula yang ikut terlibat di dalamnya. Coba ayo gimana? Ya berita-berita mulai dari Menteri Agama itu 15 tahun yang lalu terlibat, ya, terlibat.
Kenapa? Dia paham agama, tapi tidak dia mengamalkan agama. Ini yang mengundang bencana Allah. Maka itu kata Allah, "Iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha." Apabila kami ingin menghancurkan suatu kaum, karena tokoh-tokohnya, pemuka-pemukanya yang tidak lagi berkata hak dan sudah ikut terlibat di dalam kebatilan. Karena memang untuk pulih hak walau kana murran itu butuh iman. Maka dulu aku pernah menjelaskan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu ada 3 orang Islam, 3 orang yang kuat iman. Setelah ditangkap oleh orang kafir Quraisy, diinterogasi, "Iko bertiga nih, agi iko nak berdakwah Islam atau iko pindah agama kami kasih jabatan." Oh, doa. Diinterogasi satu-satu bu. Orang Islam pertama ditanya, "Ampok mana? Kalau iko tetap berdakwah, tetap ngajar Islam, engkau kami bunuh. Tapi kalau engkau pindah agama kami kasih jabatan pada engkau." Apa jawabannya? "Wahai Tuhan, jangan coba-coba Tuhan tawarkan iman saya. Apapun ancaman yang Tuhan akan berikan, akan saya hadapi. Kamu akan kami bantu. Kau saya bantu. Al-Qojo ambil pedang, bantu dia. Diambil pedang, pedang mengkilat, dihunus pedang ke leher, ya, ditebas lehernya bu. Orang Islam tadi terputus, jatuh kepala ke tanah, badan tergeletak. Apa yang terjadi bu? Kepala tadi tidak dimatai. Disaksikan oleh orang banyak, kepala tadi melilih uang banyak. Tidak menilai uang banyak lah, ngaji pula. Apa bacaannya? Ini dalam surat Al-Fajr ini. Mungkin kayu membaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau ke golongan hamba-hambaku yang soleh, masuklah engkau ke dalam surgaku. Syahid 1. Mati syahid akhirat saja. Rela nyawa taruhannya bu, Demi agama Allah. daripada dia mengambil harta dan jabatan. Ada tak kita zaman menembak kita itu? Oh, nyimak uang agak tumpuk-tumpuk dah merah, betul. Iya. Lima uang abang. Yang kedua dipanggil, kamu ada engkau melihat temanmu terkapar? Tidak ada Tuhan kamu, tidak ada yang menolong. Bagaimana? Kamu berhenti berdakwah, pindah ke agama kami? Oh Tuhan, aku kalau bisa aku minta, aku mati seperti itu pula. Minta pula. Kalau dapat aku minta, aku mati betul dia nih. Ditebas lagi bu lehernya bu, tebas lagi, terpisah lagi kepala dengan badan, jatuh lagi, ngaji lagi bu. Cuman saya lupa suratnya bu, masih arti yang sama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau dengan ridho dan ridho. Tinggal 1 bu. Suham inilah ketar-ketir bu. Goyang. Iya, aduh dah Tuhan ini. Aduh dah Tuhan ini. Apa? Mana? Ada ikut nyimak nasib kanti kau berdua? Iya, Rajo. Jadi mana? Pindah agama. Kau berhenti dakwah, masuk kami. Kalau aku masuk agama Tuhan, aku hadiah. Oh.
Lah bisa diajak tawar menawar. Lah bisa diajak tawar menawar. Intinya ikam mau. Ya kalau ada hadiah yang berdapat, aku mau. Balik ke Kojo di Buk Nanyo di Rajo. Tuan Raja, nampaknya opsir yang ketiga ni mau. Mau diajak mohon kita. Apa je Raja kata Bu? Aku curiga. Kantinya yang kedua tadi mau dimatai untuk memperjuangkan akidah. Ini jangan-jangan berkhianat kita nanti. Iya. Lanuan kita mau dikhianati. Bagi aku hidup yang berdua tadi di hidup, yang suhang kita bunuh. Mana bisa kita hidup bunuh. Jadi mana keputusan Raja? Bunuh yang ketiga. Jadi Bu. Pergilah Al-Mujon wahai Tuan Al-Mujon. Mana apa hadiah yang diberikan ke siapa? Di situ aku Tuan Al-Mujon ini kata, wahai kamu opsi Islam, putusan Raja, kamu berkhianat. Ganti kau berdua tadi, boknya pantai. Jadi mana? Ya, kamu tetap dibunuh. Tetap dibunuh. Kalau itu aku masuk ke Islam balik. Kalau di pemain-main Bu, tidak bisa seperti itu. Diambil pedang Bu, diunus ke leher, jatuh ke bawah. Nak mengucap la ilah nyawa melayang. La ilah. Roh habis. Dah sampai illallah. Sebentar, kau ingat cerita Siti yang penyisir putri Firaun? Yang penyisir putri Firaun? Siti masih tahu dari cewek, dari ibu-ibu. Anaknya dimasukkan dalam kuali besar ya Bu? Iya. Diri dia dimasukkan dalam kuali besar. Kenapa Bu? Mempertahankan akidah ibu-ibu. Biar anak dimasukkan dalam kuali besar, biar diri dia mati, asalkan iman jangan mati. Kalau tokoh dan pemuka gitu, dia dulu yang mengacu kita Bu, mana jamaah yang lain. Ini yang kita takut dalam kehidupan ini. Karena inilah yang mengundang bencana. Iya. Kalau para alim, para ulama terlibat juga ibu-ibu. Bukan lagi mengajarkan yang benar, bukan lagi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka inilah yang akan mengundang bala, bencana, musibah dalam kehidupan. Karena bumi ini Bu, tidak sanggup lagi nahan dosa manusia. Maka itu dalam surat Al-Zilzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalah. Apabila bumi ini digoncangkan Bu, apa yang terjadi Bu? Wa akhrajatil ardu asqalah. Allah muntahkan, bumi mengeluarkan apa yang itu? Musibah, bencana. Akhirnya kita dah, iya itu tidak atau ini azab. Kita bilang iya itu ada apa ini? Azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesempatan ini ibu-ibu, melalui musibah yang kita terima di saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumut, Sumpang, baik kita ambil pelajaran, iktibar, dan juga kita berdoa ibu-ibu, mudah-mudahan saudara kita itu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masyarakat Kota Semeru, Kabupaten Kerinci dijauhkan musibah malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibu-ibu dengan kita istiqomah mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Aku rasa ini ibu ya, kaji kita sore hari ini belajar dari musibah yang sudah diberikan oleh Allah kepada saudara kita, dan mudah-mudahan saudara kita juga tabah dan sabar, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari musibah, dari bencana, malapetaka dan lain sebagainya. Dan juga kita berdoa kepada Allah buat saudara-saudara
agar lulus dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu